Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan dengan NRP 3110191006 dan teman saya Muhammad Iqbal Faisal dengan NRP 3110191001 dari kelas 3D4 Teknik Mekatronika A. Oke, pada video kali ini kami akan menjelaskan sebuah proyek akhir dari mata kuliah workshop pengolahan sinyal 2, yaitu penggunaan low pass filter pada robot Soccer Airso. Kemudian ini ada beberapa konten yang akan kami sampaikan pada video kali ini, yaitu ada latar belakang, itu permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan, kemudian ada metode, yaitu metode yang digunakan dalam memecahkan sebuah permasalahan, kemudian hasil dan analisa berisi data dan hasil analisa dari metode tersebut, kemudian ada kesimpulan, yaitu kesimpulan berdasarkan hasil percobaan. Kemudian ini adalah latar belakang mengapa kami mengambil proyek mata kuliah ini dengan judul penggunaan low pass filter pada robot Airso, yaitu pada ajang perlombaan kontes robot Indonesia bidang GRSBI beroda sepak bola beroda, di mana pada robot terdapat sebuah kamera yang digunakan untuk menyelesaikan misi, yaitu objek deteksi, kemudian obstacle dan garis, di mana data informasi objek meliputi posisi objek, kemudian koordinat objek, kemudian jarak objek terhadap robot, kemudian prediksi objek terhadap robot dan kecepatan objek tersebut. Untuk mendapatkan kemampuan robot yang baik, salah satu parameter yang digunakan atau yang dibutuhkan yaitu data kecepatan bola. Kecepatan bola tersebut digunakan untuk kemampuan robot dalam hal passing dan intercept sebuah bola. Dikarenakan kecepatan bola yang didapatkan sebelumnya kurang stabil, maka digunakannya filter, yaitu low pass filter, yang digunakan untuk mengurangi frekuensi tinggi yang drastis yang berbeda dengan data setnya. Dan ini adalah metode yang digunakan. Pertama itu ada block diagram sistem, yaitu diagram yang menjelaskan alur sistem bekerja. Kemudian ada ball deteksi metode, yaitu metode yang digunakan dalam mendeteksi bola. Dan ada low pass filter force data speed, yaitu proses stabilisasi data kecepatan bola, yaitu kecepatan X dan kecepatan Y. Kemudian ada find speed of ball, yaitu metode dalam menemukan kecepatan bola. Kemudian ini ada block diagram system, menggunakan sistem robotic operating system atau ROS. Jadi inputnya yaitu berupa koordinat robot, yaitu X robot, Y robot, dan theta robot. Kemudian ada ball koordinat bola, ada koordinat X, Y, dan theta. Kemudian dimasukkan di kalkulasi. Jadi global ball position and displacement, yaitu dikalkulasi berdasarkan posisi dari lapangan. Jadi bola terhadap lapangan dan robot terhadap lapangan. Kemudian langsung masuk ke sebuah filter, yaitu low pass filter. Didapatkan delta X displacement, kemudian ada delta Y displacement. Kemudian didapatkan sebuah stabil speed kalkulasi, yaitu kecepatan X dan kecepatan Y. Nah, kemudian untuk metode yang pertama yaitu cara untuk mendeteksi bolanya itu sendiri. Karena di sini kami menggunakan OmniVision atau Vision 360, maka kami membagi frame kamera menjadi dua bagian dari 480 pixel menjadi 480 kali 480 pixel, dibagi menjadi dua frame, dimana dengan membentuk seperti sumbu kartesian. Nah, maka di sini sudah dapat layaknya sumbu kartesian menjadi 4 kuadran. Nah, untuk menemukan objeknya itu sendiri yaitu dengan menggunakan program, yaitu seperti ini contohnya pada bagian kiri ini. Nah, dari hasil deteksi bola, maka dapat dilakukannya proses regresi untuk mendapatkannya jarak bola terlebih dahulu, jarak bola terhadap robot. Nah, yaitu dengan dapat menggunakan persamaan regresi eksponensial dengan menggunakan persamaan berikut. Nah, sementara untuk mendapatkan jarak antara bola dari titik tengah frame yaitu dengan menggunakan persamaan dua titik, di mana titik yang pertama yaitu titik XY bola terhadap pixel, dan yang kedua yaitu XY frame di sini, seperti itu.
Nah, berikut merupakan hasil dari deteksi bolanya. Nah, setelah mendapatkannya jarak bola, maka kita dapat menemukan kecepatannya bola itu sendiri. Yaitu yang pertama, kita setelah sudah mendapatkan jarak bola, kita juga dapat mengetahuinya tata bolanya itu sendiri sesuai dengan pandangan vision. Nah, setelah itu inputan tata robot yang berasal dari IMU juga merupakan masukan untuk mendapatkan kecepatan bola. Maka dapat dimasukkannya ke dalam delta theta sama dengan tata bola dikurangi tata robot. Kemudian untuk mendapatkannya representasi kecepatan X maupun kecepatan Y bola, maka kita perlu mengetahui posisi X maupun posisi Y dari bola itu sendiri, yaitu dengan menggunakan persamaan jarak bola dikalikan dengan cos delta theta untuk posisi X, sementara untuk posisi Y itu dikalikan dengan sin theta. Nah, kemudian XB dan YB ini merupakan x-aksis koordinat bola terhadap orientasi lapangan. Maka antara koordinat bola dan pandangan vision dan koordinat internal robot itu perlu ditambahkan. Maka dapat dimasukkan kepada persamaan XB dan YB di sini. Nah, setelah itu, karena kita telah mengetahui orientasi bola terhadap lapangan yang ditambahkan dengan datar internal robot X maupun Y, maka kita dapat mengetahui setiap perpindahan koordinat bola pada lapangan atau pada orientasi lapangan dengan menggunakan persamaan delta Px dan delta Pi ini. Nah, karena perpindahan di lapangan itu sudah kita ketahui, maka kita dapat mengetahui kecepatan bola itu sendiri, yaitu dengan menggunakan prinsip kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu, perpindahan jarak bagi waktu. Maka kita dapat mengetahui delta Px dibagi delta T untuk kecepatan X, sementara untuk kecepatan Y itu delta PY dibagi dengan delta T. Begitu. Karena kita telah mengetahui bagaimana cara untuk menemukan kecepatan bola, bagaimana cara kita memfilternya dari kecepatan bola tersebut. Karena jika misalkan kita tanpa filter, kecepatan bola itu tidak stabil. Nah, maka kami menggunakan digital filter, yaitu digital low pass filter. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu yang pertama, prinsip dari low pass filter itu sendiri terdapatnya cut off frekuensi serta time slamping. Nah, di sini diagram bloknya itu dapat menggunakan seperti ini. Nah, untuk masukannya itu sendiri yaitu terdapatnya delta Px dan delta Py, Nah, maka akan dimasukkan ke dalam persamaan digital filter itu sendiri untuk memperbaiki kecepatan bola pada robot. Nah, dengan menggunakan seperti ini, EP sama dengan 1 min E pangkat min time sampling dikalikan 2Pi dikalikan dengan cut off frekuensi. Kemudian persamaan tersebut akan dimasukkan ke dalam persamaan, yaitu output plus sama dengan input dikurangi output dikalikan dengan persamaan low pass filter itu sendiri. Maka setelah kita difilter, maka akan mendapatkannya kecepatan bola itu sendiri. Nah, berikut merupakan proses sampling data kami untuk melakukan percobaan mengenai time sampling. Kami melakukan percobaan time sampling 0,05 milisecond dan dengan percobaan low pass filter yaitu 0,75, 0,8, 0,99. Nah, seperti ini. Jadi dari program yang telah kami buat atau program vision yang telah kami buat, kami simpan ke dalam
txt atau notepad, kemudian data notepad tersebut akan kami masukkan ke dalam data Excel. Nah, dari data Excel tersebut akan bisa kita analisa seperti itu. Nah, kemudian berikut merupakan percobaan low pass filter dari nilai cut off frekuensi yaitu 0,75. Nah, dari hasil time sampling tersebut didapatkannya grafik chart dengan LPF 0,75 yaitu dengan hasil sebagai berikut. Nah, di sini kami mendapatkan rata-rata untuk kecepatan Y itu sendiri jika misalkan kita menggunakan LPF yaitu 12,6 cm per second. Jika misalkan kita tanpa LPF yaitu 60,9 cm per second. Sementara rata-rata X baik itu menggunakan LPF yaitu 24,07 cm per second, sementara tanpa LPF yaitu 113,64 cm per second. Nah, ini hasil merupakan percobaan menggunakan nilai cut off yaitu 0,75. Sementara untuk percobaan LPF dengan cut off 0,8 yaitu kami melakukan percobaan yaitu sebagai berikut. Nah, berikut hasilnya untuk nilai cut off 0,8 terlihat perbedaannya. Di sini untuk kecepatan Y kami mendapatkan rata-rata dengan LVF yaitu 14,6 cm per second dan tanpa LVF yaitu 60 cm per second. Sementara untuk kecepatan Y didapatkan yaitu 8,75 cm per second. Sementara tanpa LPF yaitu 32 cm per second. Dapat dilihat perbedaannya. Jika misalkan kita bandingkan dengan yang tadi, nilai cut off LPF ini lebih baik dikarenakan untuk nilai LPF 0,75 tadi masih terdapatnya error pada kecepatan filternya itu sendiri, tidak stabil jatuhnya. Sementara itu percobaan yang ketiga yaitu dengan menggunakan LPF 0,99. Berikut merupakan percobaannya. Nah, berikut hasilnya untuk hasil yang kami dapatkan dengan kecepatan aksis Y yaitu
dengan LVF yaitu 22,2 cm per second, sementara tanpa LVF 80, cm per second. Sementara untuk kecepatan Y itu sendiri yaitu 36,75 cm per second, dan tanpa LVF itu sendiri 132 cm per second. Nah, jika misalkan kita lihat dengan LVF yang 0,8, nilai dengan LVF yaitu pada di garis kuning ini masih tidak stabil, kecepatannya masih naik turun, sementara yang tadi 0,8 itu sudah terlihat stabil. Dan ya kalau misalkan untuk kecepatan X di sini masing-masing itu memiliki karakteristiknya masing-masing, baiknya kecepatan X dan maupun kecepatan Y itu sendiri. Nah, dari percobaan yang telah kami buat, yaitu dapat ditarik kesimpulan metode digital LVF di sini dapat mengurangi kecepatan bola atau dapat mereduksi kecepatannya bola itu sendiri. Nah, dikarenakan kecepatan bola baik itu dari pandangan vision maupun dalam pandangan real itu sangat berbeda, maka untuk mengurangi atau mereduksi kecepatan bola untuk memperhalus sesuai dengan aslinya yaitu dapat menggunakan digital filter. Nah, kemudian untuk perbedaan nilai cutoff akan mempengaruhi kecepatan bola yang difilter sesuai dengan nilai low pass filternya itu sendiri. Kemudian nilai cutoff yang terbaik yang dapat diterapkan untuk filter kecepatan bola dengan LVF yaitu 0,8 dengan time sampling 0,05. Baik itu dari kecepatan filter bola itu sendiri, nilai cutoff 0,8 ini memiliki hasil yang mungkin sama dengan realnya, baik itu kecepatan Y-nya itu 14,6 cm per second, sementara rata-rata kecepatan Y-nya 8,75 cm per second, seperti itu. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.